Para nabi dan rasul diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akidah dan moral para umatnya. Namun kompilasi para nabi tersebut telah berlalu. Beberapa temuan yang ditemukan mengungkapkan para nabi meninggalkan jejak sejarah melalui barang-barang peninggalan mereka yang masih ada hingga saat ini. Lalu apa sajakah benda-benda peninggalan para nabi tersebut? Nah, di sini kita akan bahas 10 penemuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi-nabi. Baju gamis bekas Nabi Muhammad SAW. Meski tak pernah bertemu fisik, setiap hari umat Islam terus mendoakan dan menyebut namanya dan mengakuinya sebagai Rasulullah. Memang fisik Nabi Muhammad tak lagi bisa dilihat, namun keberadaannya bagi umat Islam begitu nyata lewat peninggalan ajaran dan hadisnya. Nah, barang peninggalan Nabi Muhammad SAW yang satu ini adalah baju gamis. Baju gamis ini tersimpan rapi di Museum Topkapi, Turki. Barang-barang tersebut bisa memberikan gambaran bagaimana Nabi pada saat itu. Baju gamis yang beliau sering pakai memang sungguh sederhana, dan semoga dengan adanya koleksi ini maka akan menambah kerinduan kepada Rasulullah SAW. Dan jangan lupa kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya telapak kaki Nabi Muhammad SAW yang tercetak. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia di muka bumi ini. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyetujui agama Islam. Menurut hadis riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah pada malam yang tenang di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah dan meninggal di Madinah pada 8 Juni 632 Masehi. Nah, hingga akhir zaman, Rasulullah selalu dikenang dengan banyaknya penemuan-penemuan barang peninggalan Nabi Muhammad SAW yang disimpan di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Salah satunya telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Telapak kaki kanan itu tercetak saat peristiwa Mi'raj, sedangkan telapak kaki kirinya tersimpan di Masjidil Aqsa. Buat kalian semua, apabila sedang berada di Turki dan Yerusalem, sempatkanlah untuk melihat peninggalan sejarah Nabi kita. Dan selanjutnya di sini ialah kunci-kunci Ka'bah. Istana Topkapi merupakan museum barang-barang peninggalan para nabi. Koleksi paling penting dan bersejarah dalam Islam disimpan dalam ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relic. Nah, barang-barang peninggalan tersebut diantaranya kunci-kunci Ka'bah, talang emas kiswah, dan sebagainya. Ka'bah sendiri merupakan bangunan yang sangat penting bagi umat muslim suku Al-Saibah atau Bani Saba. Diberi kunci-kunci untuk situs suci oleh Nabi Muhammad SAW, dan tugas ini masih dijalankan oleh generasi Saba hingga sampai sekarang. Kunci Ka'bah ini memiliki wadah berupa kantong berwarna hijau dan dibordir benang berwarna emas. Kuncinya terbuat dari bahan besi sepanjang 35 cm. Namun hingga sampai saat ini, kunci Ka'bah ini bentuknya telah berbeda, menyesuaikan zaman. Replika kunci Ka'bah yang terbuat dari emas murni tersebut disimpan oleh kerajaan Arab atau anggota tertua dari Bani Saibah. Semoga saja kita diberikan kesempatan untuk berdatangan dan beribadah ke Tanah Suci. Amin amin ya robbal alamin. Yang selanjutnya adalah Istana Nabi Daud. Di balik dalam ajaran agama Islam, Kristen, maupun Yahudi, Nabi Daud terkenal karena melawan Goliat alias Jalut, yang pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Nabi Daud. Sebuah studi arkeologi menemukan bukti bahwa kerajaan Daud pernah berkuasa di daerah Israel. Karena setelah memenangkan pertempuran itu, Nabi Daudlah yang menjadi Raja Israel. Bangunan tersebut merupakan bagian dari peristiwa dalam Alkitab yang dianggap sebagai kerajaan Daud. Beberapa petunjuk ditemukan di sekitar runtuhan bangunan tersebut. Misalnya, tulang binatang dan sisa keramik. Namun sampai saat ini, keberadaan kerajaan yang disebut kerajaan Nabi Daud menjadi perdebatan. Dan yang selanjutnya, tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada beliau. Beliau diberikan tongkat kayu. Melalui tongkat inilah Nabi Musa mengalahkan Fir'aun hingga membelah Laut Merah menjadi jalan, sehingga bisa dilewati oleh umat Bani Israel. Keberadaan tongkat tersebut tidak hanya mengundang rasa penasaran bagi umat Islam, tetapi juga dari kalangan pemeluk Nasrani dan Yahudi. Bisa kita bayangkan sendiri. Dan itulah peninggalan dari Nabi Musa alaihissalam. Semua yang terjadi di muka bumi ini sudah diatur sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia harus siap menghadapi Fir'aun di zaman ini, di seluruh ancaman musuh. Dan yang selanjutnya, penemuan kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam agama Islam adalah nabi ketiga
sesudah Adam dan Idris, dan merupakan keturunan dari Adam. Nabi Nuh diangkat menjadi nabi. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang rasul yang diceritakan dalam Taurat, Alkitab, dan Al-Quran. Adapun peninggalan beliau adalah penemuan kapalnya. Sisa-sisa perahu Nabi Nuh ditemukan di ketinggian 13.000 kaki atau sekitar 3,9 km di sebuah gunung di Turki. Kelompok peneliti dari Cina inilah yang tergabung dalam Noah's Ark Minister Internasional yang berhasil menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh yang berada di Gunung Agri atau Ararat di Turki. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto. Dan selanjutnya ialah perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Institut Pencarian Arkeolog Alkitab atau BASE yang berbasis di Amerika Serikat mengumumkan bahwa penelitiannya diduga telah menemukan lokasi peninggalan Alkitab yang berisi 10 perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Perjanjian dianggap oleh beberapa pihak sebagai misteri. Misteri ini sungguh misteri yang terbesar. Dari semua harta yang tersembunyi, menurut para arkeolog BASE, kitab tabut perjanjian itu pertama dikirim ke Mesir, lalu kemudian dibawa ke Ethiopia. Tabut sendiri adalah sebuah peti yang dibuat oleh pengrajin dari Bezel. Bentuknya terbuat dari kayu akasia dan dilapisi oleh emas. Dan katanya, siapapun yang berhasil menemukan tabut tersebut, maka keagungan dan kejayaan mereka akan kembali dan dapat menguasai dunia. Dan yang selanjutnya, penemuan bagian kereta Raja Fir'aun di Laut Merah. Kisah mengenai mukjizat Nabi Musa yang membelah laut dengan cara menggunakan tongkatnya untuk menghindari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, tentu sudah tak asing lagi di telinga kita. Seorang arkeolog bernama Ron White pada akhir tahun 1998 menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno yang berada di dasar Laut Merah. Menurutnya, mungkin ini merupakan bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa bersama para pengikutnya. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, dia juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini memperkuat bukti adanya dugaan bahwa sisa-sisa tulang tersebut merupakan bagian dari kerangka para tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Kereta Fir'aun yang terlihat di dasar Laut Merah dengan posisi kereta dan tertutupi oleh karang. Apabila karangnya dibongkar dan dilihat dari jarak dekat, maka akan terlihat jelas poros roda kereta kudanya. Benar-benar penemuan yang bersejarah. Dan penemuan yang selanjutnya, pedang Nabi Muhammad SAW. Kalau benda merupakan pedang ini merupakan senjata yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melawan musuhnya. Di beberapa tempat, yang paling populer adalah pedang yang dimiliki beliau. Sebelum beliau menerima wahyu pertama di Mekah, pedang ini panjangnya sekitar 100 cm. Pegangannya terbuat dari emas, dan ini merupakan pedang peninggalan beliau yang dimuseumkan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Dan yang selanjutnya, Candi Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman. Dan di sini mungkin kalian sedikit bingung, apakah benar Nabi Sulaiman diturunkan di Indonesia? Penasarankah jika kita melihat sejarah Candi Borobudur dilansir merupakan peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam? Kia Fahmi Bahsyah, seorang matematikawan Islam, telah menemukan fakta sejarahnya. Dan di sini menyebutkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sendiri menunjukkan nama seperti orang Jawa yang diawali oleh Su. Dari 25 nabi, hanya Nabi Sulaiman yang berawalan Su. Selain itu, negeri Sabah yang disebut dalam Al-Quran ada di Indonesia, yaitu Wonosobo. Bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin karena mengetahui Nabi Sulaiman wafat. Di Borobudur terdapat bangunan yang belum tuntas, tempat berkumpulnya ratu, dan masih banyak lagi. Tak banyak orang yang mempercayainya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui. Dan seperti inilah penemuan-penemuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi-nabi. Bagaimana tentu penemuan peninggalan sejarah para nabi tersebut membawa kesan tersendiri. Dan dari kisah ini hanya Allah lah yang Maha Tahu. Dan dari pembahasan ini semoga kita menambah sedikit wawasan. Dan terima kasih untuk kalian semua sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di kisah dan video selanjutnya.